Sayang, di kantin tuh lagi penuh banget, makanya mama bawa kesini aja ya cemilannya ya. Ini mama bawain roti. Kasih ya, Ma. Aku minum obat dulu deh. Soalnya ada obat yang harus aku minum sebelum makan. Obat kamu kok masih banyak aja sih, Put? Emangnya kamu masih perlu obat buat asam lambung kamu? Sebenarnya sih enggak, Ma. Karena asam lambung aku juga udah gak pernah kumat. Tapi Pangeran, dia khawatir kalau suatu hari nanti sakit aku bakal kumat lagi, makanya dia nyuruh aku untuk konsumsi obat terus-menerus dan juga rutin kontrol ke dokter. Itu deh. Ya, mungkin buat antisipasi aja kali ya. Gak apa-apa lah kalau buat kebaikan kamu. Salah satu obatnya Putri sama kayak obat yang aku minum. Obatku sama kayak obatnya Mama. Emangnya Mama punya mah juga? Obat yang diminum Putri itu persis banget sama obat yang aku minum. Dulu aku pernah kena myom. Makanya dokter resepin obat itu. Sampai sekarang juga aku masih minum untuk mencegah menopause aku. Aku simpan di mana ya obat itu ya? Tapi kenapa Putri minum obat itu ya? Kalau nggak salah obat itu ada di mobil ini deh. Ntar aku cari deh. Mana ya? Bener kan? Ini sama persis sama obat yang Putri minum. Putri kan sakit, Mah. Buat apa dokter resepin obat hormon? Sebenarnya sih enggak, Ma. Karena asam lambung aku juga udah gak pernah kumat. Tapi Pangeran, dia khawatir kalau suatu hari nanti sakit aku bakal kumat lagi, makanya dia nyuruh aku untuk konsumsi obat terus-menerus dan juga rutin kontrol ke dokter. Itu deh. Pangeran gak mungkin sekhawatir itu. Kalau Putri cuma sakit mah. Aku harus hubungin Pangeran begitu sampai kantor. Put, mendingan kamu pulang aja sana istirahat. Diantar sama Pangeran. Tapi kan Bapak juga udah nungguin Ibu dari malam. Udahlah, Bapak pulang aja istirahat. Biar aku yang gantian, aku yang jagain Ibu. Kak, Bapak di sini aja nemenin Ibu. Nanti kalau kamu sakit gimana? Bapak ini salahin sama Ibu. Udah kamu pulang sana, ya. Pangeran, titip ya. Kayaknya percuma kalau aku minta Bapak buat pulang. Bapak pasti nggak akan mau karena dia nggak mau jauh-jauh dari Ibu. Ya udah deh, aku sekarang pulang. Tapi besok gantian ya aku yang jagain Ibu. Ya. Ya udah Om, kalau gitu saya anterin Putri balik dulu ya. Om Raymond, tapi kalau butuh apa-apa, don't hesitate untuk hubungi saya. Saya pasti akan bantu. Thanks ya. Ya udah Pak, aku pulang ya. Hati-hati. Charlie, ini taruh di loker saya dong. Ya Kak. Duh, semoga aja Maura bisa minta tolong sama orang IT buat ngelacak keberadaan Mel.
Ya, halo, jadi gimana? Kamu bisa ngelacak posisi terakhir nomor telepon itu di mana? Bisa Bu, saya sudah menemukan titik terakhir nomor tersebut aktif. Terakhir nomor itu diaktifkan di bandara. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih untuk informasinya ya. Baik Bu. Tante Nawang belum siuman juga pas operasi. Iya, Din. Kita doain. Mudah-mudahan Tante Nawang bisa melewati masa kritisnya. Itu sih pasti. Tapi kasihan juga ya Putri. Udah Tante Nawang kena musibah. Mel ngilang lagi nggak ada kabar. Din, sebenarnya Mel ngilang itu sengaja pergi buat tenangin diri. Serius loh? Ya, tadi sih Om Raymond bilang kalau dia ngabarin Om Raymond. Astaga. Syukur deh kalau kayak gitu. Gue jadi lega dengarnya. Gue kira dia beneran ngilang. Ya, walaupun Mel pergi buat nenangin diri, tapi tetap saja saya khawatir. Iya juga sih. Din, kamu kan teman dekatnya Mel. Kamu pasti tahu dong Mel biasanya pergi kemana kalau dia lagi pengen nenangin diri. Aduh, kalau itu saya nggak tahu Boski. Soalnya emang nggak pernah cerita sih. Coba kamu ingat-ingat lagi. Beneran deh, Mel itu nggak pernah ngomong apa-apa soal itu Boski. Sebenarnya saya sih tahu tempat favoritnya Mel di mana. Di pantai. Tapi kan saya nggak tahu di pantai mana. Khawatirnya, tadi ke pantai selatan lagi. Wah, kok ngomong sembarangan sih? Ya udah gini aja. Kamu sekarang cek meja kerjanya Mel. Siapa tahu kamu bisa dapat petunjuk kalau Mel itu pergi kemana. Ya udah deh, oke. Ntar saya cek. Mudah-mudahan aja dapat petunjuk. Amin. Kira saya tunggu di ruangan saya ya. Kabarin saya. Iya. Dipikir-pikir kasihan juga Boski ya. Kasihan, jadi galau-galau sendiri gara-gara Mel ngilang.